Baiklah, kita lanjutkan latihan kita menggunakan beberapa perintah menggambar yang ada di menu Drawing Tools. Kalau sebelumnya kita sudah mencoba membuat objek menggunakan perintah line, polyline, circle. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari penggunaan perintah ellipse. Ada 3 cara untuk membuat ellipse. Yang pertama menggunakan titik pusat, yang kedua menggunakan aksis N, yang ketiga menggunakan ellipse arc atau busur. Kita coba cara yang pertama, membuat ellipse menggunakan perintah center. Kita masukkan perintah ellipse. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu lembar kerja kita, unitnya bisa dicek di Drawing Utilities, unit, satuannya atau skalanya millimeters. Jika sudah oke, selanjutnya kita pastikan snap settingnya pada tab Snap and Grid. Kita pastikan snap spacingnya untuk X adalah 1, untuk Y adalah 1. Ini untuk mempermudah saja dalam menghitung pergerakan objeknya, di mana satu kotak dari lembar kerja itu nilainya 1. Oke, kita kembali ke perintah ellipse, EL. Jika ada tampilan seperti ini, maka tinggal kita enter saja. Oke. Setelah perintah ellipse diketikkan dan di enter, maka akan ada keterangan perintah berikutnya. Mohon untuk diperhatikan, selalu membaca perintah, jangan hanya diketik, di enter atau diklik, tapi dibaca, sehingga kita bisa mengerti apa yang akan kita lakukan. Baik, kita akan membuat ellipse menggunakan center, maka karena di sini ada 3 perintah, yaitu kita diminta untuk memasukkan aksis endpoint dari ellipse, atau kita bisa menggunakan perintah arc, dan kita bisa menggunakan perintah center. Karena kita akan mencoba ellipse berdasarkan perintah center, maka kita masuk ke perintah center atau C. Baik, yang diminta berikutnya adalah kita memasukkan titik center dari ellipse. Kita akan coba masukkan 10,10. Oke, sudah terlihat titik pusat dari ellipse adalah 10,10, 10 sumbu X, dan 10 sumbu Y positif. Yang berikutnya, kita diminta untuk memasukkan endpoint. Endpoint dari aksis adalah titik akhir dari aksis, ya, di mana aksis ini adalah sumbu horizontal atau bagian dari ellipse yang memiliki diameter yang lebih panjang dibanding diameter ellipse yang lain. Oke, kita tentukan endpoint dari ellipse. Kalau tadi centernya adalah 10,10, maka kita akan coba membuat ellipse dengan terlebih dahulu menentukan endpoint. Kalau kita lihat di sini, kita akan coba jarak dari titik pusat ke endpoint itu, kita coba masukkan 10, sehingga koordinat dari endpointnya adalah 20,10. Baik, kita sudah dapatkan titik endpoint.
yaitu berjarak 10 ke arah sumbu X positif dari titik 10,10 menuju ke titik 20,10. Selanjutnya yang diminta adalah kita memasukkan jarak dari titik pusat dari elips ke sisi bagian atas atau bagian bawah dari elips berdasarkan posisi aksis dari elips tersebut. Ini aksisnya ya. Titik aksis yang pertama, titik aksis yang kedua, jarak dari titik aksis ke sisi atas atau bawah bagian elips, kita coba masukkan 0,5. 0,5 berarti 0,5. Baik, kita dapatkan elips yang pertama. Selanjutnya kita akan mencoba membuat elips yang kedua menggunakan perintah aksis N. Kita akan coba geser gambar kerja kita ke arah sumbu X positif. Kita masukkan kembali perintah elips atau EL. Jika sudah, enter. Kita dapatkan perintah seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan aksis endpoint dari elips atau masukkan perintah arc untuk busur dan perintah center untuk titik center. Karena kita ingin membuat elips menggunakan aksis N, maka kita tentukan aksis N-nya adalah, kita coba di 50,10. Oke. Kita dapatkan titik endpoint dari aksis untuk elips. Kita akan tentukan N yang lain dari aksis. Kita akan coba dengan panjang diameter dari elips 10 ke arah sumbu X negatif, sehingga titik endpoint aksis yang kedua adalah 40,10. Oke, kita sudah dapatkan endpoint yang kedua. Yang berikutnya kita diminta untuk memasukkan jarak dari titik pusat ke salah satu sisi dari elips. Kita coba masukkan 1. Kita dapatkan elips yang kedua menggunakan pendekatan aksis N. Berikutnya kita akan mencoba membuat elips yang ketiga menggunakan arc atau busur. Kita masukkan perintah elips, enter. Selanjutnya seperti biasa ada 3 perintah. Karena kita ingin membuat elips menggunakan arc, maka kita masuk ke perintah arc atau kita gunakan shortcut A. Selanjutnya kita enter. Kita diminta untuk memasukkan endpoint dari aksis. Kita masukkan endpointnya, kita geser gambar kerja kita. Kita coba masukkan 70,10. Oke, kita dapatkan endpoint dari aksis. Berikutnya kita diminta untuk masukkan endpoint aksis yang berikutnya. Kita masukkan, kalau kita ingin diameter atau jarak dari aksis N1 ke aksis N2 sejauh 10, maka kita masukkan koordinat N aksis yang lain, yaitu 60,10. Oke, kita sudah dapatkan. Yang berikutnya
kita diminta untuk memasukkan distance atau jarak dari sisi elips yang bagian atas atau yang bagian bawah yang memiliki diameter yang tidak lebih panjang dari diameter aksis. Kita masukkan distance-nya 1. Berikutnya, kita diminta untuk memasukkan sudut awal dari elips tersebut, di mana saya akan tentukan sudut awalnya dimulai dari titik endpoint yang pertama. Kita masukkan endpoint yang pertama, 70,10. Berikutnya kita diminta untuk memasukkan endpoint yang kedua, atau 60,10. Baik. Elips menggunakan perintah arc sudah kita buat, di mana titik sudut awal berada pada endpoint yang pertama, dilanjutkan endpoint yang kedua, maka yang terbentuk adalah sisi bagian atas atau bagian atas dari elips. Karena arah perputaran busur atau arc secara default itu berlawanan arah jarum jam. Sehingga pada saat kita ingin membentuk bagian elips bagian atas, maka sudut awalnya kita mulai dari endpoint yang pertama dan sudut akhirnya kita buat pada endpoint yang kedua. Seperti contoh pada gambar elips yang dibentuk menggunakan perintah busur. Kita akan coba yang berikutnya membuat elips untuk elips bagian bawah dengan perintah L, enter. Kita masukkan endpoint aksis yang pertama. Kita coba, kita akan buat di 60,5. Maaf, kita buat titik endpoint yang pertama dari elips yang akan kita buat. Kita masukkan 70,5. Oke, kita dapatkan titik endpoint yang pertama. Selanjutnya kita masukkan titik endpoint dari aksis yang kedua, yaitu 60,5. Kita dapatkan titik aksis yang kedua. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan distance, jarak dari aksis ke salah satu sisi dari elips yang memiliki diameter yang lebih pendek. Kita coba masukkan sama seperti distance elips yang bagian atas yang sudah kita buat, yaitu 1. Nah, berikutnya pada saat kita ingin membuat setengah elips bagian bawah, kembali kita mengacu pada arah putaran busur yang selalu berawalan menuju berlawanan arah dengan jarum jam, maka jika kita ingin membentuk setengah elips bagian bawah, maka sudut awalnya adalah dari titik endpoint yang kedua menuju endpoint yang pertama. Baik, karena perintahnya terputus, kita ulangi. Kita akan buat ulang. Kita hapus dulu.
Kita coba masukkan perintah elips, kita masukkan n-aksis yang pertama 60,5, kita masukkan endpoint yang kita ulang, kita masukkan perintah elips, kita masukkan endpoint yang pertama 70,5, endpoint yang kedua kita buat 60 sama seperti elips bagian atas yang sudah kita buat sebelumnya, 60,5 untuk endpoint yang kedua. Oke, kita dapatkan endpoint yang kedua. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan jarak dari salah satu sisi elips yang memiliki diameter yang pendek ke garis aksisnya. Kita masukkan jaraknya 1. Terputus perintahnya. Kita ulang kembali, kita hapus dulu. Kita masukkan perintah el, masukkan add, ada kekeliruan tadi. Setelah masuk perintah add, pastikan kita masuk ke perintah add atau busur. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan endpoint dari aksis. Endpoint tadi kita masukkan 70,5. Endpoint yang berikutnya adalah karena diameter dari aksis yang ingin kita buat 10, maka bergeser. Untuk mendapatkan titik endpoint yang kedua, maka kita akan bergeser ke arah sumbu X negatif sejauh 10 dengan titik koordinat 60,5. Oke, kita dapatkan titik endpoint yang kedua. Yang berikutnya kita diminta untuk memasukkan jarak antara aksis ke salah satu sisi elips bagian atas atau bagian bawah yang memiliki diameter yang pendek. Kita masukkan distance-nya 1 sama seperti elips yang pertama. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan sudut awal dari elipsnya. Karena tadi seperti kita ketahui arah putaran busurnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam, maka ketika kita ingin membentuk elips bagian bawah, maka start sudutnya itu harus dari titik endpoint yang kedua. Kita masukkan endpoint yang kedua tadi adalah 60,5. Yang berikutnya adalah endpoint yang kedua. Titik koordinatnya adalah 70,5. Baik, demikian adalah hasil dari membuat elips menggunakan art. Terima kasih.